계십니까? Halo, selamat datang kembali di channel SKS 369. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berlimpahan di Tara. Oke, tetap di channel ini kita akan membahas hal-hal mistis, hal-hal yang di luar nalar maupun di luar logika. Baik, tidak saya sudah ditemani selalu dengan Mistri. Oke, Mistri, apa kabar? Hai, kabar baik. Baik, Mistri, hari ini kita akan membahas salah satu YouTuber Korea. Di mana YouTuber Korea ini bernama Bijiko, yang mana dia ini sering mengekspor rumah-rumah terbengkalai dan istilahnya dia tuh mencari tempat-tempat yang angker di negaranya. Baik, di sini sih salah satu netizen mengungkapkan bahwa ini motel, jadi motel manekin yang legendaris yang dimana di sana sudah terbengkalai. Oke, saya minta kalian semua jangan mengedipkan mata dan pastikan jika kalian menonton video ini tidak ada orang yang mengintip di dekat jendela maupun cermin di depan Anda. Dari beberapa penampakan dan eksistensi yang terlihat maupun terekam jelas oleh kamera YouTuber Korea tersebut, akan kami bahas bersama Mistri, seorang indigo. Dan juga tidak terlepas dari kacamata dan sudut pandang dari teman-teman semua yang menyaksikan video tersebut, apakah merupakan settingan atau semuanya real. Kita saksikan saja langsung penelusuran dari channel YouTube BJK. Baik, ini di awal video YouTuber BJK merekam seperti biasa masuk ke dalam bangunan terbengkalai dan masih dalam keadaan tenang. Namun selang beberapa menit masuk ke bangunan kosong tersebut, pada menit ketiga, si YouTuber BJK mendapatkan eksistensi ada suara di dalam lemari tersebut. Seolah ada yang ingin keluar di dalam lemari tersebut. Dan bahasa YouTuber tersebut kita sudah translate, data dia mengatakan siapa di sana keluar dari lemari. Namun dengan perlahan si YouTuber Korea tersebut memberanikan diri untuk membuka lemari tersebut, yang ternyata tidak ada siapa di dalam lemari tersebut. Dan belum selesai ada gangguan si YouTuber Korea tersebut, kembali dikagetkan dengan tas yang terjatuh pada menit kelima. Dan seperti ada yang menarik tas tersebut ke dalam sebuah ruangan, namun kembali dicek tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Kita cek videonya. 누구 계십니까, 혹시? 누구십니까? 하지 마. 누구야? 어어. 소리. 안에 있어. 누구세요? 소리. 나오세요. 나오십시오. 뭐, 하지 마십시오. 하지 마세요. 누구세요?
Menit ke-7, YouTuber Korea tersebut masuk ke sebelah ruangan yang dimana ada anak tangga dan penampakan menyeramkan pun muncul bila terekam oleh kamera, yang dimana wujudnya hanya terlihat sosok kepala dengan rambut acak-acakan. Ini creepy banget teman-teman. Apakah itu kuntilanak? Atau bagaimana menurut teman-teman dan kacamata miskin? Apakah ini adalah ada kuntilanak di Korea tersebut? 장난 아니야. 이건 장난 아니야. 누구 있다. 계십니까? 뭐야, 씨. 깜짝이야. 와, 씨. Setelah dicek kembali di anak tangga tersebut, ternyata sosok kepala dengan rambut acak-acakan tersebut sudah tidak ada. 누구십니까? 장난치지 마세요. 왕자님, 장난치지 마십시오. Lanjut, si YouTuber Korea tersebut untuk mengekspor ternyata tidak disangka-sangka. Pada menit ke-9, kejadian yang luar logika pun terjadi, yang dimana ada sepasang sandal yang bergerak sendiri, seolah-olah ada yang berjalan namun tidak terlihat sosok yang berjalan tersebut tertangkap oleh kamera si YouTuber Korea tersebut. Jika menurut teman-teman ini rekayasa, bagaimana kira-kira cara membuatnya seperti nyata, atau menurut Misty bagaimana? Pada saat kejadian ini, si YouTuber Korea tersebut pun sudah down dan menyerah, ingin mengakhiri eksplorasinya pada malam hari tersebut. Kita cek videonya. 기운도 세서 엄청 큰 게 있는 것 같은데. 잠깐만, 오지 마세요. 오지 마세요. 오지 마세요. 오지 마. 오지 마세요. 오지 마세요. 오지 마. 오지 마. Namun, si YouTuber Korea tersebut pada menit ke-10 kembali memberanikan diri untuk melanjutkan eksplorasinya dan mengatakan bahwa jangan bermain dengan Jeong Hae-ji. Jadi, dia menyebutkan namanya Jeong Hae-ji. Dalam tugas eksplorasinya, namun belum lama masuk kembali pada menit ke-11, ada penampakan yang lebih menyeramkan muncul, yaitu sosok kepala muncul terlihat jelas di jendela kaca luar dengan wajah yang pucat serta posisi kepala yang terbalik. Coba bayangkan jika teman-teman ada di posisi tersebut. Kita cek videonya. 장난치지 마세요, 저한테. 장난치지 마십시오. 뭐야, 존나 이상한데 뭔가. 뭔가 이상한데. 잠깐. 잘못 봤나? 씨. 뭐야, 잘못 봤나? 씨. 본거 같은데. Ngeri banget ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sosok tadi muncul di anak tangga yang hanya terlihat rambutnya saja tersebut yang muncul, atau memang sosok yang lainnya penunggu bangunan tersebut yang ingin menampakkan dirinya? Menurut teman-teman bagaimana? Dan kaca Misty bagaimana? Oke, pada menit ke-13, si YouTuber Korea tersebut kembali masuk ke bangunan tersebut, dan saat ini ada salah satu ruangan terdapat kursi yang bergerak. Tirai
atau korden kamar mandi yang terguncang serta adanya rambut yang ditangkap oleh kamera si youtuber Korea tersebut. Kita saksikan detailnya. 누구십니까? 누구십니까? 하지마! 그만! 그만하세요. 하지 마세요. 하지 마세요. 하지 마. 하지 마세요. Gokil habis. Dia pun berlari. Dan tak berselang berapa menit, ada menit ke-17, si youtuber tersebut kembali masuk lewat belakang bangunan tersebut, yang dimana di akhir penelusurannya yang bersangkutan dikejutkan kembali dengan adanya tempat tidur yang bergeser, dan di kamar mandi di ruangan tersebut didapati sosok seperti kepala buntung dengan rambut panjang acak-acakan. Creepy banget. Kita saksikan videonya. 안에 누구야? 안에 누구 있죠? 안에 누구야? 누구지? 안에 누구 있죠? 나 진짜 미쳐. Nggak ada hentinya teror di bangunan kosong tersebut. Youtuber Korea tersebut pun mengakhiri evaluasinya pada malam hari tersebut setelah penampakan kepala dan rambut acak-acakan tersebut hilang dari kamar mandi. Saya yakin energi dari si ekspor pasti sangat terkuras. Baik Misri, jadi mari kita coba bahas secara singkat saja dari hasil kacamata Misri sebagai seorang indigo untuk melihat video penampakan maupun eksistensi dari channel YouTube BJK ini dari Korea. Jadi mungkin bisa Misty ambil gambarannya dari segi eksistensi maupun penampakan yang sudah kita lihat tadi di penelusuran tersebut. Oke. Tadi kita sudah membahas ya tentang video-videonya itu, dan saya sudah dapat melihat dari video-video yang tadi kita lihat. Yang pertama itu dari lemari yang digoncang dari dalam, tapi setelah didekati itu sudah tidak ada. Yang kedua ada kepala yang di tangga itu, dan itu terlihat jelas, sangat jelas, rambut yang acak-acakan. Dan yang paling saya tertarik itu adalah dua, yang sandal berjalan dan kepala yang terbalik. Oke. Misi tadi di penelusuran pertama itu ada lemari, seolah-olah itu ada yang ingin keluar dalam lemari tersebut.
apakah di dalam lemari tersebut Misty melihat sosok penampakan yang terekam di kacamata Misty, namun tidak nampak di kamera sang ekspor tersebut? Saya tidak dapat melihat Oke, di bagian itu. baik. Jadi yang Misty tertarik itu adalah ada sandal yang bergerak Kalau sendiri. berjalan. Yang kalau kacamata Misty seperti apa? Melihat itu. Kalau kita bilang itu rekayasa, susah ya. Secara dia berjalan, bertarik, seperti orang yang berjalan dengan langkah yang berat. Kalau gesek ya, gitu ya. trek begitu kan. Dan di akhir sandal itu dia berjalan dengan cepat. Kalau kita menggunakan itu, mengatakan itu rekayasa, bagaimana caranya gitu. Tapi dalam itu saya tidak melihat, dalam video itu saya tidak melihat wujud, tapi saya mengatakan itu berjalan dengan berat. Memang seperti ada yang memakai sandal itu dengan keadaan berjalan sangat berat. Oke. Jadi memang tidak ada istilahnya seperti video sebelumnya. Mesti melihat itu ada sosok yang memang tertangkap oleh mata batin. Namun di penelusuran kali ini untuk di YouTuber Korea ini memang tidak terlihat ada sosok yang diterekam di kacamata Misty. Baik, tadi sempat juga ada kepala yang terbalik nongol di jendela. Itu gimana Misty? Kalau itu saya pernah melihat kenyataan di sini. Dengan pengalaman saya pernah melihat yang seperti itu. Sosoknya yang kepala terbalik itu saya pernah melihat. Dan di sini ternyata di Korea juga ada yang seperti itu. Tapi itu kalau dikatakan itu kan sebuah apartemen ya, hotel. Pastinya itu bertingkat-tingkat. Dan itu kalau saya tahu seperti film-film Korea itu hotelnya tidak ada gundakan atau di depannya itu teras kan, itu terlihat kosong. Dan kalau dikatakan rekayasa, bagaimana caranya mereka menggantung diri gitu. Kalau dikatakan real, menurut saya itu real karena tanpa bayangan. Itu dia menggunakan cahaya pada saat itu, dan itu tidak terpantul dalam kaca. Itu ada kaca kan, cermin, bukan cermin, jendela. Seharusnya kalau kita manusia itu akan tertangkap sedikit ada bayangan. Iya, bayangan manusia yang di jendela, tapi ini tidak. Jadi itu tangkapan dari kacamata Misty ya. Terlepas dari hal itu juga di sini saya juga melihat ada sebuah rambut di video tersebut. Ya, ada beberapa 2 kali kayaknya. 3 kali ya. Dia pertama rambut yang nongol, saya rambutnya, satu yang di toilet, saya kamar mandi ya. Yang di bawah itu ya. Dan terakhir pun juga ada rambut juga, tapi nampak seperti ada kepalanya. Tapi namun itu sudah disamarkan. Ya. Jadi menurut Misty gimana Misty untuk yang rambut itu? Kalau untuk rambutnya saya itu terlihat sangat nyata ya, sangat nyata. Tapi saya tidak berani mengatakan itu rekayasa karena saya sendiri tidak merasakan di sana. Saya tidak berani mengatakan itu rekayasa karena kalau ada seandainya yang seperti itu, pernah ada yang mengatakan seperti kepala terbang kan, seperti itu. Namun ketika ditelusuri kembali oleh sang YouTuber tersebut, ternyata tidak ada siapa. Jadi mungkin dari secara kesimpulan dari kacamata Misty sebagai seorang ibu, dari penelusuran YouTuber Korea tersebut, ternyata memang dari penampakan ataupun yang terlihat eksistensi dari pergerakan tersebut memang tidak ada nampak di kacamata Misty ada sosok yang lain dari video tersebut. Nah, baik teman-teman, jadi kita sudah mendapatkan istilahnya apa yang diketahui oleh Misty, apa yang dijabarkan oleh Misty itu semata istilahnya
kacamata Misty sebagai seorang indigo yang untuk melihat dari hal-hal yang tidak kasat mata. Ya. Baik teman-teman semua, kita tadi sudah membahas video pengukuran rumah hantu dari channel YouTube Physical bersama Mistry. Dan tentunya tetap kami di sini menyampaikan bahwa semua sudah kami bicarakan tadi adalah semua gambaran atau kacamata dari Mistry sebagai seorang indigo. Jadi kembali lagi kami serahkan kepada teman-teman semua, apakah teman-teman semua mempunyai pendapat yang sama atau teman-teman punya pendapat yang berbeda. Misalkan merupakan settingan atau yang lainnya, silahkan komen pada kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami sampai akhir. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan kami semakin semangat untuk membuat video-video horor selanjutnya. Dukung kami dengan cara LKS. like, comment, dan subscribe. Bila mana teman-teman di video ini selain ingin share, silahkan share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng notifikasinya semua agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan jika teman-teman punya pengalaman horor penampakan CCTV baik berupa video, foto lainnya yang berkaitan dengan kisah horor atau serem, silakan komen di kolom komentar serta DM follow Instagram kami di sukses_369 atau melalui alamat email kami yang di suksesmiss369@gmail.com. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.